Selamat siang teman-teman pembudidaya walet seluruh Nusantara, Asia Tenggara pada umumnya. Ini gedung saya, gedung pertama saya. Ukuran 10, panjang 23 meter. Hari ini saya mau berbagi tentang titik inap yang sudah inap, kemudian kenapa jadi padan ya, kenapa jadi kering. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari beberapa hari yang lalu. Saya ditelepon oleh beberapa member ya, beberapa calon member dan member lama. Nah, saat ini saya mau berbagi tentang titik inap yang sudah inap terus kemudian jadi padam. Nah, ini kita bicara kotoran dulu ya. Saya selalu katakan kalau masuk ke dalam gedung itu jangan lihat atas. Kita boleh lihat atas setelah kita lihat bawah, di mana kotoran berada. Nah, seperti ini. Ini kotoran semua nih. Sudah merata ya, kotoran semua ini, semua. Jadi hampir setiap sudut cuma kotoran. Nah, seperti ini ya kotoran. Oke. Ini ruangan saya sekat ya. Ini saya sekat menggunakan terpal. Kalau itu triplek, ini terpal. Nah, ini terpal. Nah, ini satu ruangan, saya masuk lagi. Saya masuk ke gedung satu lagi, gedung sebelahnya. Nah, ini kotoran. Oke, ini kotoran. Kotoran. Dan ini kotoran. Ini semua kotoran ya. Nah, kita lihat kotoran dulu, baru kita bicara tentang atas ya sekarang. Nah, ini seperti ini anakan yang meninggal ya, ini anakan meninggal. Ini masih kecil ya, tapi ini sudah ada kotoran baru. Nah, ini sudah ada kotoran baru. Nah, ini kotoran lagi, kotoran. Nah, ini kotoran. Ini kotoran. Oke, ini juga kotoran. Ini adalah kotoran baru ya. Yang ini kotoran baru. Kalau ini udah lama. Nah, ini kotoran. Oke. Nah, sekarang kita bicara atas. Setelah lihat kotoran, kita lihat atas. Apa yang terjadi? Nah, ini kita lihat atas ya. Sekarang kita lihat atas. Apa yang terjadi? Nah, ini. Nampak ya? Oke. Nah, kita kembali ke awal tadi, pembicaraan awal mengenai titik inap aktif yang sudah nginap beberapa minggu bahkan bulanan, atau yang sudah bikin sarang, kenapa kok jadinya padam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bicara itu. Nah, kalau kita bicara tentang titik inap aktif yang kemudian sudah menginap, sudah bikin polesan, tiba-tiba burung tersebut kotorannya jadi padam ya kan. Nah, kita bicara ada beberapa faktor utama adalah perhatikan suhu dan kelembapan dalam ruangan tersebut. Contoh ada satu gedung yang saya tangani di daerah Riau ya. Daerah Riau ada satu gedung yang waktu saya tanganin itu musimnya musim hujan, anakan banyak yang masuk. Kemudian pada saat musim hujan itu ada penambahan sekitar dalam 3 bulan ada penambahan sekitar 40 titik inaktif ya kan, ke musim hujan. Kemudian masuk musim kemarau, yaitu musim dimana cuek burung cari makan terlalu jauh. Terus saya masuk barengan dengan beliau yang punya gedung. Apa yang terjadi? Banyak burung inaktif yang hilang, padam. Kenapa bisa padam? Ini penyebabnya adalah saya kasih tahu. Pada saat musim hujan itu kan suhu dan kelembapan pasti tercapai lah ya. Seperti kita ketahui, suhunya di tempat kita hitung 27. Kemudian kelembapannya mencapai
89, 91 sekitar segitu. Dan apa yang terjadi setelah itu di musim kemarau? Terjadi ada kenaikan suhu. Kenaikan suhu dari 27 naik ke 28, naik ke 30 ya. Terus kemudian kelembapannya dari 89 turun ke 78 ke 76 gitu. Dan itu hal yang wajar ya. Saya rasa itu hal yang wajar. Ditambah lagi ketika saya datang itu ember yang berisi air itu sedikit ya, tapi suhu sudah capai, jadi saya nggak nambah lagi. Ternyata pada musim kemarau itu suhu naik, kelembapan turun, dan kemudian beberapa titik inaktif saya tidak bilang dia pindah, tapi dia bergeser ya, bergeser ke ruangan lain karena terbukti dari ada beberapa kotoran baru. Nah itu salah satunya. Bahkan yang sudah mulai juga pindah gedung. Nah setelah bukan pindah gedung, pindah tempat. Nah itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain adalah kemungkinan adalah predator yang mengganggu burung ya, mengganggu burung menginap seperti tokek, cicak, kacuak, ya kan? Nah hadirnya kacuak. Kemudian kita bicara semut yang mengganggu anakan sama telur. Nah, terus kemudian adanya tikus, ular. Nah, itu salah satu penyebab dari internal. Itu yang dari internal ya, gangguan internal. Nah, kemudian bisa juga dari faktor eksternal. Eksternal itu seperti contoh di luar dari gedung ya, ketika burung mau pulang diserang sama hama burung hantu, burung elang, alap-alap. Nah, kita di luar itu kan banyak predator yang kita tidak ketahui. Ya itulah mungkin penyebabnya. Itu dari luar. Nah, kalau kita bicara faktor lain adalah yang pada umumnya dia pindah ya, bergeser ya, geser, atau pada umumnya udah bikin sarang, sudah pernah nelur 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Ternyata burung tersebut titik inaktifnya kok padam ya Pak ya. Bisa jadi itu adalah akibat dari Twitter yang padam. Bercontoh, ini Twitter ya, ini yang saya ini yang saya ini Twitter. Ini semua baru saya ganti. 2 bulan yang lalu baru saya ganti. Khususnya yang ini 61. Dulu saya menggunakan 65. Kalau 65 ini kenapa saya tidak ganti? Kenapa tidak saya cabut? 65 ini 2 ini tidak saya cabut. Kenapa? Karena di belakangnya sudah ada sarang. Dibuat di belakang sarang. Nah, makanya dibuat di belakang Twitter sarangnya itu. Makanya tidak saya ganti. Bukan tidak saya ganti, sehingga saya lepas. Itu sudah padam. Nah, kalau 61 ini semua udah ke 61. Nah, itu anakan. Jadi kira-kira 10 hari lagi saya akan panen ini. Panen terakhir untuk bulan 2020. Mungkin Anda lihat yang saya post di postingan di Facebook maupun di Instagram, di YouTube saya, itu adalah gedung satu lagi yang saya panen terakhir 2020. Setelah itu selesai. Gedung ini kira-kira 10 hari lagi saya akan panen. Nah, ini kan saya dapat panen ini. Ya mudah-mudahan bisa panen sekitar 2 hingga 3 kilogram lagi ya. Karena saya lihat ini ada lebih kurang, sisanya masih ada lebih kurang 30% lagi. Jadi mungkin 2 sampai 3 kilogram. Saya tidak panen rampas ya. Karena panen rampas mengakibatkan banyak burung yang bergeser ataupun yang pindah ke gedung lain. Oke. Nah, kita kembali ke permasalahan yang tadi mengenai titik inaktif yang sudah kosong. Jadi setelah 2 hal itu apalagi Pak penyebabnya? Banyak. Bisa jadi juga akibat faktor yang sering saya jumpai adalah faktor manusia. Ulah kita sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Sering menggonta-ganti SP. Loh, SP kok digonta-ganti? Iya, banyak petani pemula, bahkan konsultan, saya nggak sebut konsultan siapa, tapi
banyak konsultan yang nelfon saya, berbicara dengan saya, bertanya-tanya, berbagi ilmu. Ketika burung sepi mereka ganti, baru 2 minggu ganti SP. SP-nya awalnya jos, rame, kemudian sepi, mereka ganti lagi, ganti SP karena merasa SP itu juga tidak ada burung lagi. Mereka ketakutan. Bahkan ada beberapa member saya sebelum kenal dengan saya, dia selalu beli SP bermahal yang harganya gila banget, harganya bisa sampai puluhan juta. Nah, setelah dia beli SP, kemudian dia pakai 2 minggu, 3 minggu, bahkan cuma 3 bulan sudah sepi. Dia katakan, loh kok bisa sepi ya Pak? SP itu gagal, tidak manggil burung. Bukan, ini saya buka triknya. SP itu tidak gagal kalau burung itu sudah menambah titik aktifnya lumayan. Tidak ada yang gagal dari sebuah SP. Burung rame bermain di LMB, bahkan sudah masuk menginap. Kalau ada penambahan, nggak usah banyak, 5 titik inaktif aja dalam waktu 3 bulan, itu berarti SP-nya bagus. Sudah ada penambahan 5 titik inaktif. Nah, cuman kan kita menunggu waktu untuk bikin sarang. Kenapa? Paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan dia bikin sarang. Ketika udah bikin sarang, nah kita lihat 3 bulan ke depan apa yang terjadi. Apakah ada penambahan burung lagi setelah dia bikin sarang dan anakan terbang? Apakah ada kalau tidak ada penambahan kotoran lagi, ya sudah kita ganti SP. Makanya banyak petani pemula mengatakan nggak bagus SP-nya, nggak mantap, baru pakai 2 bulan udah sepi. SP tidak salah, Anda beli SP mahal murah atau downloadan dari internet juga, yang penting dia ada burung bermain, ada burung yang bermain dan kemudian terjebak menginap, ada penambahan 5 titik, baru saja itu sudah bagus, sudah sangat bagus. SP-nya sudah berhasil. Cuman kitanya kadang-kadang sebagai manusia kurang sabar. Nah, baru akibat ulah manusia juga. Kenapa burung bisa lari? Yang semula sudah ada titik inaktif, ada penambahan sekitar 10, ternyata kok hilang. Nah, akibat ulah kita juga. Ulahnya di mana? Penasaran. Jam 7 malam, buka pintu, mau tahu ada berapa ekor yang menginap. Burung tadinya berproses adaptasi terganggu, kemudian akibat ulah kita dia terganggu, pindahlah ke gedung lain, pindahlah ke tempat lain. Nah, itu dapat ulah manusianya sendiri. Tadi malam saya dapat konsultasi dari salah seorang konsultan lokal di daerah Sulawesi Selatan yang bertelepon dengan saya. Kita bicara cukup lumayan lama, sekitar 45 menitan. Dia telepon saya. Dia galau mengenai gedung yang dia tanganin. Dia bilang saya tanya, ada berapa sarang? 50-an sarang. Dia bilang sudah 2 tahun. Saya tanya lagi, 50-an sarang 2 tahun, lokasi apa? Padat gedung. Oh bagus, dari 0 bisa 50-an. Perang suara kan bagus, berarti SP-nya mantap. Tapi menurut yang punya itu kenapa sepi, nggak ada burung lagi? Nah, karena ketidakpahaman daripada si pemilik gedung, dan ditambah lagi si konsultan tersebut kurang mengerti tentang teknik budidaya walet. Nah, di sini saya jelaskan ke beliau. Anda masuk saja ke dalam gedung tersebut, coba lihat, cek kalau ada penambahan 5 saja titik inaktif, itu berarti sudah bagus. Udah bagus, saya bilang sudah oke, sudah mantap. Apalagi dari 0 kemarin sampai jadi 50-an sarang dalam 2 tahun di daerah Palangkuara, itu udah bagus banget lokasinya. Sudah mantap, sudah jos. Tinggal kesabaran kita dilatih untuk sabar. Di dunia walet ini tidak ada yang instan, bos. Kita harus belajar lagi. Tidak ada yang instan. Jadi saya seorang konsultan, saya juga editor suara. Jujur saja, suara itu bagi saya bukan nomor satu. Yang paling penting bagi saya itu adalah
kondisi dalam ruangan wallet ini. Apa yang menjadi keinginan wallet itu yang kita pahami, bukan keinginan kita. Kebanyakan para konsultan kebanyakan para customer, para petani wallet mengundang konsultan dengan harapan, setelah si konsultan ternama Anu datang menangani gedung saya dalam waktu 6 sampai 1 tahun minimal ya, 1 tahun paling cepat 6 bulan pasti sudah dari sekian sarang menjadi sekian, nambahnya 3 sampai 4 kali lipat. Belum tentu bos, bisa jadi dalam waktu 3 bulan ada penambahan tadinya biasanya burung yang nginap sekitar anggaplah 25 ekor, 25 sampai 30 ekor kita anggap ya. Gedung udah usia 1 tahun, 1 tahun ya, ada sarang sekitar 4 sarang. Kemudian dengan konsultan ternama itu datang, burung penambahnya sekitar dari 25 sampai 30 ekor itu menjadi ya anggaplah seperti dua kali lipat lah ya, jadi 60 atau 80 ekor lah kita bilang. Nah, kemudian buka pintu, lihat kok nggak ada penambahan sarang ya Pak ya, sudah 4 bulan, sudah 6 bulan kok belum ada sarang ya, yang mulai cuma 1-2. Nah, yang selalu saya katakan dalam video saya ini, ketika Anda masuk jangan lihat atas seperti ini, jangan lihat ke atas, jangan lihat atas. Nah, lihat adalah kotoran. Gimana kotorannya? Itu yang paling penting, kotoran dulu. Kalau tidak ada kotoran, bagaimana bisa melihat atas? Bagaimana lihat sudah sarang? Nah, kalau sudah melihat kotoran, ini saya sudah nggak bisa tahu lagi mana kotoran baru, karena semua sudah merata. Ini baru dibersihin ya. Ini ntar lagi mau dibersihin lagi nih. Nah, saya sudah tidak tahu lagi mana kotoran baru, karena apa? Sudah merata. Nah, kebetulan di dalam gedung ini saya lebih kurang populasi sarangnya sudah ada 1.200-an. Nah, sekarang ini kita kembali lagi ini. Lihat kotoran dulu, jangan lihat atas. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini. Ini adalah kotoran baru. Ini anakan bercak-bercak. Ini anakan bercak putih, ini anakan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ke atas ya. Kita lihat kan. Nah, itu baru bikin. Mungkin nggak kelihatan ya. Saya akan gedein dikit supaya lebih jelas ya. Nah, 2 kali lebih gede ya. Nah, nampak ya kotorannya, nampak ya sarangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah lumayan lama. Nah, ini putih-putih ini udah mulai lama. Nah, sudah mulai lama, ini anakan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang putih-putih, nah seperti ini yang putih ini. Ini adalah kotoran baru. Kita lihat ke atas ya. Kalau ini baru. Nah, apa yang ada? Nah, di sampingnya sudah ada, tapi di sininya belum. Nah, sementara dia di sini. Nah, seperti ini. Ini. Dia ini ya. Ini kan baru. Nah, kita lihat ke atas. Belum ya, belum ada polesan. Nah, jadi ini sudah termasuk burung sudah terjebak lah, sudah menginap. Cuman kita tunggu waktu untuk bikin sarang. Kapan? Ya, mungkin bisa 3 bulan ke depan, mungkin 6 bulan ke depan, paling lama 6 bulan ya. Paling lama 6 bulan ya, baru kita bisa tahu. Karena apa? Kadang-kadang seperti ini dia butuh waktu berapa lama? Bisa 4 bulan, 3 bulan, kadang-kadang belum moles. Mungkin nanti moles di umur 6 bulan, 4 sampai 6 bulan baru moles, belum bikin sarang. Nah, itu salah satunya faktornya. Nah, jadi harus dipahami dulu karakter walet itu bagaimana. Jangan asal menjablak aja. Saya kira-kira beberapa tahun yang lalu ada juga apa ya saya bilangnya, saya berdebat lah, saya bukan bilang berantem, berdebat dengan konsultan lokal yang ada di daerah Riau. Saya nggak sebut nama lokasinya, daerah Riau, yang dimana ada gedung yang kita tanganin. Jadi pemilik itu memiliki beberapa gedung. Kebetulan kita dikasih tangani gedung yang ukuran 8 meter, panjangnya lebih kurang 24 meter ya, ketinggiannya 3 lantai plus rumah monyet. Nah, kemudian konsultan lokal di daerah Riau tersebut dia pun menangani yang ukurannya
12 meter, panjang 24 meter. Di lokasi yang hampir berdekatan tapi berbeda, tidak hampir berdekatan, yang satu jalur ya, satu jalan daerah Tuanku Tambusai nama jalannya. Jadi dia satu jalan itu kita berdekatan, gedungnya lumayan berdekatan tapi masing-masing megang. Dan konsultan lokal tersebut sudah menangani lebih kurang, dia duluan ya, sudah hampir setahun. Nah, ketika dia tangani, dia dengan gampangnya mengatakan gedung yang tadinya isinya ada 100 berapa sarang gitu, dia bilang saya tangani dalam waktu hampir setahun ada kenaikan sekitar 80 sarang, dia bilang gitu, dengan bangganya mengatakan kepada saya dan pemilik. Usia gedung sudah boleh dikatakan 8 tahun ya yang dia tangani. Dan saya tanya, gedung yang Anda tangani ini sebelumnya ada berapa sarang? Saya tanya ke pemilik dan ke konsultan lokal tersebut, ada 100-an. Saya lupa berapa. Terus dia bilang ada penambahan 80 sarang lain. Terus saya tanya ke pemilik, sebelum dia tanganin, konsultan lokal tersebut tanganin, sudah ada kotoran aktif berapa biji, berapa titik? Dia bilang nggak dilihat. Lah, itu nggak bisa jadi acuan. Saya bilang, kenapa? Waktu sebelum dia tanganin mungkin sudah ada burung yang menginap, yang sudah ada menginap belum bikin sarang. Nah, kemudian yang satu gedung lagi yang 8 kali 23 meter, 24 meter yang saya pegang itu, ketika saya masuk itu populasi sarang itu sekitar 60-an, nggak sampai 70. Nah, saya bilang, ini sekarang kita hitung ya, titik enak aktif yang ada di dalam. Saya hitung bersama pemilik dan konsultan, saya jelaskan kenapa saya hitung, karena ini tidak menjadi bagian dari kerjaan saya. Sudah ada burung yang menginap. Ini kotoran baru ya. Ini kotoran baru. Jadi saya bilang, itu bukan menjadi kerjaan saya, itu bukan bagian kerjaan saya, itu hanya kebetulan, ya kan? Oke. Itu hanya kebetulan, saya bilang. Kebetulan sudah ada titik inaktif, kita hitung lebih kurang hampir 80 titik. Cuman karena pemilik kurang sabar, pemilik mengatakan itu lambat karena usia gedung sudah 6 tahun. Dia bilang lambat. Padahal saya bilang bukan lambat, karena kondisi di lokasi tersebut sudah padat gedung, sudah jadi rebutan perang suara. Saya bilang ini kita hitung ada 80 titik kotoran baru. Kita akan lihat 4 bulan ke depan. Minimal, saya anggap minimal dalam waktu 4 sampai 6 bulan ke depan itu 50% dari titik inaktif 80 biji itu, 80 titik itu akan 50% akan bikin sarang atau moles. Terbukti ketika saya datang di 4 bulan ke depan, ternyata ada 50, lebih kurang ada 30-an titik yang udah moles dan bikin sarang. Ya, terbukti hampir 50%. Itu bukan bagian kerjaan saya, tapi yang saya hitung dari luar titik inaktif itu, kita hitung balik lagi berapa penambahan kotoran baru. Ternyata setelah kita masuk 4 bulan itu, saya hitung bersama beliau, pemilik sama konsultan lokal tersebut, betapa terkejutnya konsultan lokal tersebut. Ada penambahan sekitar 23 titik. Nah, saya bilang ini adalah kerjaan saya, mendatangkan 23 titik. Yang saya robah hanya void, yang saya robah hanya letak titer void sama titer tarik di gedung tersebut yang saya robah posisinya, dan penambahan suara panggil yang baru, dan penambahan suara inap di LMD. Jadi suara panggil baru saya buat seperti ini, contoh ini saya contoh ya. Nah, kalau Anda lihat itu ada 3 Twitter ya, ada 3 Twitter. Ini yang satu Twitter, yang sebelah sini adalah Twitter panggil. Twitter panggil saya pakai saat ini saya menggunakan Manuk Girang 02 yang sebelah kiri. Yang di tengah, ini. Yang di tengah ini saya menggunakan Twitter, kan ini ada yang tengah sampingnya yang kiri ini.
saya gunakan suara panggil Blackbird, dan yang ini saya gunakan jadi suara inap. Suara inap kebetulan saya menggunakan SP yang bisa dijadikan SP yang bisa dijadikan sekaligus SP, yaitu Victory Cow. Nah, itu yang saya lakukan seperti begitu. Tapi di sini saya menggunakan 1, 2, 3 liter. Saya tidak menggunakan 2, seharusnya pakai 2. Tapi ya karena posisinya susah untuk memanjat, ya udah saya biarin dulu. Nanti saya mau pakai 2. Nah, intinya 2. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Nah, pekerjaan yang benar seorang konsultan adalah melihat kondisi di lapangan, berapa titik inap aktif yang sebelum dia datang, sebelum dia kerjain. Intinya setelah kerjain berapa yang penambahannya, itu baru dia kerjain. Yang penambahan itulah yang hasil dia kerjain selama 4 bulan itu. Dan saya dapat 20, saya lupa 23 titik atau 27 titik gitu kan. Nah, karena ini hasil kerja saya. Kita lihat dalam 4 bulan ke depan, karena kontrak saya setahun 3 kali. Nah, saya datang lagi yang kedua. Kalau kedua kalinya 4 bulan kemudian ada yang 24 titik itu sudah bikin sarang. Pada umumnya sudah bikin sarang semua. Nah, ada penambahan lagi belasan titik. Itu kerjaan saya. Nah, tidak drastis, tidak bisa. Dia si pemilik mengatakan, "Pak, kok nambahnya cuma belasan? Datang kemarin 20-an titik, sekarang belasan titik." Nah, saya jelasin, lokasi Bapak adalah perang suara. Ada penambahan dalam setahun itu 40 titik saja sudah jago, sudah hebat saya bilang. Karena di sana gedungnya udah ratusan gedung, udah lebih dari 200 gedung. Makanya banyak konsultan, banyak para petani mengundang konsultan. Dia pikir dengan seenak jidatnya memanggil itu dalam waktu 3-4 bulan itu pasti ada penambahannya. Wah, lebih dahsyat, tahun kemudian ribuan. Enggak ada yang semacam itu. Tidak ada yang instan. Jadi itulah yang perlu saya jelasin ke teman-teman. Jadi seperti ini penambahan ya. Ini titik inap, penambahan lagi. Kemudian ini ada penambahan, ini ada penambahan. Nah, ini ada penambahan, dan ini udah moles di ini. Nah, di sini ada moles, tapi bisa melihat ya. Nah, ini ada penambahan ya. Lumayan penambahannya. Jadi saya mau katakan, saya mau jelasin lagi ya. Harus butuh proses, butuh waktu. Jadi tidak seenak jidatnya mengatakan setelah mengambil konsultan itu ada penambahan sampai ribuan, ratusan titik sampai ribuan ekor, belum tentu. Lihat lokasi. Oke, ini aja yang bisa saya bagi teman-teman. Nah, ini kotoran baru lagi. Nah, ini yang bisa, ini kotoran baru lagi. Jadi banyak, ada kotoran baru lagi. Jadi banyak nih. Nah, nih. Nah. Jadi buat teman-teman itu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau konsultasi gratis untuk wilayah Medan dan sekitarnya sambil bareng minum kopi di rumah saya. Silakan hubungi saya 0813 7581 satunya 3 kali. Dengan saya Christian Purba dan Public Wallet. Untuk teman-teman yang mau menggunakan suara kita seperti SP Blackbird, SP untuk penanganan gedung, atau SP Manuk Ireng 010203, silakan hubungin kita. Kebetulan akhir tahun 2020 ini tanggal 24 ya, 24 Desember 2020 kita lagi ada promo akhir tahun SP Manuk Ireng, satu paketnya 3 yang komplit ya, 01, 02, dan 03, harganya 1,5 juta. 1,5 juta, kemudian harga normalnya 3,5 juta. Kemarin kita buat promo gratis SP Nias Membara yang akan saya pakai di Nias, penanganan gedung di Nias. Nantinya pertengahan bulan 1 kita akan aktifkan rumah tempat tinggal jadi rumah walet 2 lantai setengah 10 kali 15. Jadi itu sudah berakhir untuk 10 pemilik pertama sudah tercapai. Jadi buat teman-teman sekarang ada promo yang Manuk Ireng komplit 01, 02, dan 03, harganya cuma 1,5 juta dari harga normal 3,5 juta. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kirim ke teman-teman Anda yang ada di grup WA, di grup Telegram, Instagram, maupun Facebook mengenai adanya video yang bermanfaat seperti ini.
Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses 3 jari. Mangkok dengan saya Christian Purba, Republik Walet. Bye bye.